Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hovifa Agustini. Saya salah satu anggota dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep elastisitas. Konsep elastisitas ialah respon jumlah barang yang diminta serta yang ditawarkan terhadap suatu perubahan harga. Harga keseimbangan pasar ditentukan oleh titik antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Dalam suatu kegiatan ekonomi, harga itu bersifat dinamis, kadang naik, kadang turun. Lah ini yang dinamakan perubahan harga. Jadi, konsep elastisitas ini tujuannya atau arahnya itu untuk mengukur kepekaan konsumen terhadap suatu perubahan harga. Atau reaksi konsumen. Pengertian elastisitas. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas ialah perbandingan perubahan dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas ini mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap suatu perubahan harga. Untuk mengetahui elastisitas harga ini ada rumusnya. Rumusnya itu E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Elastisitas ini dikaitkan dengan teori permintaan dan teori penawaran. Jadi jumlah kenaikan dan penurunan dalam permintaan serta penawaran sebagai akibat dari perubahan harga tersebut. Misalnya, ketika harga sebuah barang meningkat 10%, perlu diketahui besar perubahan jumlah permintaan dan terhadap barang tersebut gitu. Menurut hukum permintaan, tindakan menaikkan harga ini jelas akan menurunkan permintaan. Jika permintaan hanya menurun dalam jumlah yang kecil, maka harga akan menutupi biaya produksi. Jadi produsen itu dapat keuntungan. Namun sebaliknya, jika peningkatan harga ini ternyata menurun. Materi selanjutnya itu adalah rumus elastisitas. Apa sih rumus elastisitas? Nah, menurut Ahmad Peck dalam buku Ekonomi Mikro, Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha, konsep elastisitas dalam ilmu ekonomi bertujuan untuk mengukur respon atau kepekaan sebuah variabel sebagai akibat adanya perubahan variabel lainnya. Nah, elastisitas itu juga kaitannya erat dengan teori permintaan dan penawaran, khususnya dalam aspek pengambilan keputusan. Peck menyebutkan bahwa dalam pengambilan keputusan, suatu hal yang perlu diketahui adalah jumlah kenaikan dan penurunan dalam permintaan serta penawaran sebagai akibat dari perubahan harga. Misalnya, ketika harga sebuah barang meningkat sebesar 10%, perlu diketahui besar perubahan jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Menurut hukum permintaan, tindakan kenaikan harga ini jelas akan menurunkan permintaan jika permintaan hanya menurunkan dalam jumlah yang kecil. Kenaikan harga akan menutupi biaya produksi sehingga produsen masih akan mendapatkan keuntungan. Namun, jika peningkatan harga ini ternyata menurunkan permintaan demikian besar, maka bunga keuntungan yang akan diperoleh. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Sriwayuningsi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai elastisitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus elastisitas. Koefisien elastisitas diukur dari persentase perubahan kuantitas barang dibagi dengan persentase perubahan harga. Rumusnya
E X Y sama dengan mutlak presentase perubahan X dibagi presentase perubahan Y. X di sini yaitu barang dan Y yaitu harga. Elastisitas biasanya disimbolkan dengan huruf E besar atau E kecil atau enggak epsilon kecil. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jadi di sini tuh ya, naik turunnya harga itu sangat berpengaruh besar terhadap permintaannya konsumen. Semisal, jika harga turun sedikit, maka konsumen akan membeli lebih banyak. Sebaliknya, jika harga naik sedikit, otomatis mereka akan berhenti membeli banyak dan menunggu sampai harga itu normal, harga barangnya itu normal. Harga merupakan salah satu dari 5 penentu permintaan, tetapi tidak mempengaruhi permintaan untuk semua barang dan jasa secara merata. Ketika harga sangat mempengaruhi permintaan, barang atau jasa tersebut dikatakan memiliki elastisitas permintaan. Nah, disinilah yang disebut dengan elastisitas permintaan. Permintaan di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu permintaan tidak elastis, yang kedua unit permintaan elastis, dan yang terakhir yaitu permintaan elastis. Yang pertama yaitu permintaan tidak elastis. Permintaan tidak elastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aminullah. Saya ingin meneruskan presentasi dari teman saya yaitu Laili. Langsung saja, cara kerja elastis permintaan. Ini menyatakan bahwa kualitas yang dibeli memiliki hubungan terbaik dengan harga saat harga naik. Orang yang membeli lebih sedikit, elastisitas permintaan memberitahu Anda bahwa seberapa banyak jumlah yang dibeli berkurang saat harga naik. Jika suatu barang atau jasa memiliki permintaan elastis, artinya konsumen akan banyak melakukan perbandingan belanja. Mereka melakukan ini ketika mereka tidak putus asa untuk memilikinya, atau mereka tidak membutuhkannya setiap hari. Mereka juga akan membandingkan toko ketika ada banyak pilihan serupa lainnya. Seterusnya, pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah suatu istilah dalam ekonomi mikro yang menafsirkan pengaruh dari besar atau kecilnya persepsi terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan karena perubahan harga berdasarkan teori ekonomi dan hukum supply and demand penawaran. Sesuatu barang atau jasa akan naik apabila harganya mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, penawaran terhadap suatu barang atau jasa menjadi berkurang pada saat harga turun. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Ali Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emal Yasin. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang elastisitas penawaran dari saudara Muhammad Aminullah. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastisitas sempurna. Suatu barang atau jasa memiliki penawaran yang tidak elastis sempurna. Jika jumlah barang yang dipasok dengan beberapa pun harganya. Elastisitas penawaran seperti itu adalah nol, artinya tidak ada elastisitasnya sama sekali. Yang kedua,
penawaran yang relatif kurang elastis. Ketika perubahan penawaran lebih kecil dibandingkan dengan perubahan harga, kita bisa mengatakan bahwa produk tersebut relatif memiliki penawaran yang relatif rendah atau kurang elastis. Yang ketiga, penawaran elastisitas yang relatif lebih besar. Jika perubahan penawaran yang relatif besar ini adalah perubahan penawaran relatif lebih banyak dibandingkan dengan perubahan harganya, artinya kebalikan dari penawaran yang relatif lebih kurang atau yang berkurang. Yang keempat adalah elastisitas kesatuan. Untuk produk dengan elastisitas unit penawaran, perubahan kuantitas yang ditawarkan dari suatu produk persis sama dengan perubahan harganya. Dengan kata lain, perubahan harga dan penawaran barang atau jasa itu saling proporsional antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, yang kelima adalah penawaran elastis sempurna. Suatu barang atau jasa dengan penawaran elastis sempurna memiliki elastisitas tak terhingga. Dalam kasus seperti itu, penawaran menjadi nol. Jadi penawaran elastis seperti ini menunjukkan fakta bahwa pemasok komoditas semacam itu bersedia memasok jumlah produk dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian rumus dari elastisitas penawaran yakni adalah presentase kuantitas penawaran produk ditambah dengan presentase perubahan harga. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.